ini. Sebelumnya saya izin mencatat identitas Bapak terlebih dahulu ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Jakir. Bapak Jakir. Untuk usianya saat ini Pak? 30 tahun. Baik. Untuk pekerjaan sehari-harinya? Ya, saya. Untuk pendidikan terakhir Pak? SMA dong. Untuk saat ini tinggal di mana Pak? Di Pasteur. Baik Pak, jadi pada hari ini terima kasih telah memberi identitasnya. Baik Pak, pada hari ini saya akan lakukan pemeriksaan fungsi saraf yang nantinya itu saya akan menyuruh Bapak untuk melakukan beberapa gerakan mungkin agak sedikit tidak nyaman, tetapi semua prosedur itu sudah saya lakukan di banyak pasien dan sudah sesuai dengan prosedurnya dengan baik. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan terlebih dahulu menurut nama KWAO. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaannya ya Pak. Dan saat ini saya akan melakukan pemeriksaan nervus auricularis magnus kanan dan kiri. Baik Pak, kita akan memeriksa pada area leher. Bapak bisa melihat ke arah kiri. Lalu di sini saya akan melihat otot sternocleidomastoidnya dan mencari nervus auricularis magnus yang menyilang pada otot sternocleidomastoid pada sepertiga atas. Lalu kita meraba menggunakan 3 jari, kita raba bila dalam pembesaran kita deskripsikan konsistensi apakah rambutnya ditekan, nyeri atau tidak Pak? Iya dong. Lalu juga kita bisa lihat dari ekspresinya apakah nyeri atau tidak. Lalu Bapak bisa melihat ke arah yang berlawanan, kita lakukan pemeriksaan yang sama di otot sternocleidomastoid. Kita lakukan di sepertiga atas, kita lihat apakah ada pembesaran dan juga apakah ada nyeri atau tidak. Lalu selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan nervus. Bapak saya akan lakukan nervus ulnaris. Jadi Bapak relax santai ya. Lalu nanti itu saya akan memegang tangan Bapak sedikit fleksi. Lalu kemudian saya akan jari telunjuk jari tengah kiri saya akan mencari nervus ulnaris di dalam sulcus ulnaris. Lalu lakukan di antara olecranon dan epicondylus medialis. Lalu setelah meraba kita lihat apakah ada pembesaran atau tidak. Lalu apakah ada nyeri atau tidak kita bisa lihat dari ekspresi wajah pasien. Lalu kita lakukan di tangan yang sama. Lalu kita akan pindah ke bed ya Pak. Ini saya akan melakukan pemeriksaan nervus peroneus communis. Di sini saya akan melakukan nervus peroneus communis dextra dan juga sinistra. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf pada lutut. Jadi Bapak tolong di sini tangannya sudah digulung. Jadi letakkan jari telunjuk jari tengah tangan kanan pasien pada pertengahan betis kiri pada bagian luar pasien sambil pelan-pelan meraba ke atas sambil menemukan tulang tonjolan tulang kaput fibula. Setelah itu raba 1 cm ke arah belakang. Lalu dengan tekanan ringan gulirkan bergantian apabila terdapat pembesaran, deskripsi dengan konsistensinya dan juga apakah terdapat nyeri atau tidak kita bisa lihat dari ekspresi pasien. Lalu kita lakukan pada sisi yang sebelahnya. Lalu selanjutnya pemeriksaan nervus tibialis posterior. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf di pergelangan kaki Bapak. Di sini saya akan raba nervus tibialis posterior bagian belakang. Kita cari malleolus medialis. Lalu menggunakan tangan kiri saling menyilang. Agar dapat membandingkan bagian kanan kiri, lakukan tekanan yang ringan pada bagian saraf tersebut dan digulirkan bergantian. Lalu kita lihat apakah ada pembesaran dan juga apakah nyeri tekan. Saya akan lakukan pemeriksaan nervus facialis. Bapak bisa memejamkan matanya. Kita lihat apakah ketika memejamkan mata pasien itu terdapat celah atau tidak. Kita bisa lihat dari arah depan juga arah samping. Apabila terdapat celah kita bisa ukur berapa sentimeter celahnya itu terbuka. Baik, lalu selanjutnya baik Pak, boleh dibuka lagi matanya. Kita lakukan pemeriksaan fungsi sensoris motoris nervus ulnaris dan medianus. Posisi pasien tangannya bisa diletakkan di atas paha Pak, lalu atau dapat bertumpu pada tangan pemeriksa sedemikian rupa sehingga ujung jari itu berada di tapak tangan pemeriksa. Lalu baik Bapak, di sini saya akan memberikan rangsangan. Nanti Bapak bisa tunjuk, ya untuk nyerinya itu di mana. Baik Bapak, boleh memejamkan matanya lalu tunjuk kembali ya Pak. Oke. Kita akan lakukan di kedua sisi. Lalu setelah itu bila pasien tidak dapat menunjuk 2 titik maka dipastikan pasien mengalami gangguan sensasi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik nervus ulnaris, kekuatan otot jari kelingking. Di sini saya akan memegang tiga jari pasien, jari telunjuk, jari tengah dan juga jari manis. Lalu kelingkingnya boleh didorong ke arah luar Pak. Lalu dari itu saya akan berikan dorongan. Bapak diusahakan tahan ya. Baik.
Sini apabila pasien itu dapat menahan tekanannya, berarti kekuatan otot pasien itu kuat. Tetapi apabila pasien cukup bisa menahan, itu sedang. Apabila pasien tidak dapat bisa menahan, itu berarti pasien diindikasikan lumpuh atau ada gangguan sarafnya. Kita lakukan di kedua tangan. Lalu selanjutnya pemeriksaan fungsi motorik nervus medianus, kekuatan otot ibu jari. Jadi nanti itu saya akan memegang jari-jari telunjuk hingga kelingking. Lalu nantinya itu boleh ditegakkan Pak seperti ini jari telunjuknya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tekanan pada bagian pangkal dari ibu jari pasien. Kita akan dorong, kita lihat apakah kekuatan otot ibu jari pasien itu kuat atau tidak. Baik, apabila pasien bisa dapat menahan, berarti kekuatan ototnya itu kuat. Apabila masih bisa cukup menahan atau lemah, itu sedang. Apabila tidak bisa menahan sama sekali, itu berarti indikasinya itu mengarah ke lumpuh. Lalu pemeriksaan fungsi motorik nervus radialis, kekuatan otot pergelangan tangan. Tangan kiri pasien memegang punggung. Tangan kiri pasien memegang punggung lengan pasien. Lalu selanjutnya saya akan memberikan dorongan ke arah depan untuk Bapak bisa tahan dorongannya ya. Baik. Nah, kita nilai apakah pasien dapat menahan dorongan atau tidak. Apabila bisa menahan, itu berarti kekuatan ototnya itu kuat. Apabila lemah, itu sedang. Dan juga apabila tidak dapat menahan sama sekali, itu berarti mengarah ke lumpuh. Kita lakukan di kedua sisi tangan. Pastikan juga tadi posisi tangan pasien itu dalam di kepal. Lalu Bapak, lalu selanjutnya pemeriksaan fungsi sensorik nervus tibialis posterior, kaki kanan kakinya bisa dinaikkan ke kepala kiri Pak. Lalu nanti itu saya akan memberikan rangsangan sensasi pada bagian kaki Bapak. Bapak bisa tunjuk ya Pak untuk titiknya di mana. Baik, ini Bapak bisa tutup mata sekarang. Baik, apabila tidak dapat menunjukkan 2 titik atau lebih, berarti ada gangguan saraf rasa pada pasien tersebut. Kita lakukan di kedua sisi kaki. Lalu untuk pemeriksaan fungsi motorik nervus peroneus dalam keadaan duduk, pemeriksaan dalam keadaan duduk, pasien bisa mengangkat tumitnya. Lalu nanti itu saya akan memberikan tekanan untuk pasien menahan. Kita lihat. Baik, di sini untuk kita nilainya itu apabila pasien dapat menahan itu berarti kekuatan ototnya itu kuat, apabila lemah itu sedang, dan apabila tidak dapat sama sekali menahannya itu berarti lumpuh. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pada hari ini sudah selesai. Tadi ada untuk hasilnya itu tadi Bapak tidak bisa menunjukkan hasil di pemeriksaan rangsangan di 2 titik. Jadi kemungkinan rasanya ada gangguan di saraf sensorinya ya Pak. Baik Pak, saya akhiri dan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.